Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Panjatkan bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi. Malam ini kembali kita bertemu untuk membahas ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang arsala atau arsalna ya, dengan metode Al-Quran bil Quran. Saudara sekalian, kata-kata arsalna atau arsala itu kurang lebih dalam Al-Quran ada 74 ayat. Ya, kami mengutus. Ternyata yang diutus oleh Allah ya, makhluk-makhluknya, maksud kita adalah ternyata yang makhluk-makhluk yang diutus oleh Allah bukan hanya manusia. Nah, kita sering yang namanya utusan Allah itu ya nabi, ya para nabi. Disebut para rasul itu disebut, kalau berbicara para rasul orientasinya para nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad. Ternyata Allah mengutus makhluknya bukan hanya manusia, tapi juga makhluk lain. Pertama yang diutus oleh Allah itu adalah makhluk yang berakal. Satu, jin dan manusia. Jin yang diutus oleh Allah, ya, jin yang diutus, yang menjadi utusan Allah namanya malaikat. Jadi malaikat yang beriman, soleh, ya, diangkat oleh Allah menjadi utusannya namanya malaikat. Itu diterangkan di surat Fatir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rasula. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memprogramkan, Patoro itu memprogramkan, yang telah memprogramkan samawati wal ard, ya, langit-langit dan bumi-bumi yang jumlahnya banyak itu, ja'ilil malaikati rasula, dan telah memfungsikan. Jadi ja'ala dengan khalaqa beda dalam Al-Quran. Kalau khalaqa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau ja'ala itu memfungsikan, ja'ilil malaikati rasula, dan Allah ya memfungsikan malaikat sebagai Rasul Allah. Nah, jadi malaikat itu bukan nama makhluk, tapi nama utusan Allah dari kalangan bangsa jin. Itu terangkan pada ayat-ayat lain, ya. Seperti usjudu li Adam fasajadu illa iblis minal jin. Ya, sewaktu perintahkan untuk sujud kepada Adam, ya, saat dikumpulkan para malaikat, ya, itu semuanya tunduk patuh untuk melaksanakan, ya, bukan sujud bimana seperti sholat, tapi memberikan ucapan selamat kepada Adam, diangkat sebagai khalifah. Semua para malaikat waktu itu melaksanakan, mengucapkan selamat kepada Adam yang diangkat sebagai khalifah fil ard, di muka bumi, illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis itu bagian dari malaikat yang ada hadir saat itu dan membangkang. Nah, iblis ini karena minal jin, dari bangsa jin. Jadi kalau para malaikat yang hadir termasuk malaikat yang namanya iblis, itu semuanya malaikat itu yang dari bangsa jin. Jadi bangsa jin yang diangkat oleh Allah sebagai utusan Allah namanya malaikat. Sedangkan dari manusia namanya nabi. Innallaha astafa minal malaikati rasula wa minan nas. Sungguhnya Allah telah memilih daripada para malaikat, ya, sebagai utusan Allah, dan juga dari manusia, dari kalangan manusia. Jadi pertama yang menjadi utusan Allah itu makhluk yang berakal, yaitu dari bangsa jin dan manusia.
utusan dari bangsa jin namanya malaikat. Kemudian juga yang diutus oleh Allah itu diantaranya angin. Angin itu menjadi utusan Allah dalam beberapa hal atau dalam beberapa keperluan, kira-kira begitu. Di antaranya angin yang diutus oleh Allah untuk melaksanakan pembuahan, ya, pembuahan, ya. Wa arsalna riyaha lawaqiha. Nah, itu di surat Al-Hijr ayat 22. Saudara sekalian, di surat Al-Hijr ayat 22, Allah juga mengutus angin lawaqiha, yang difungsikan angin itu untuk melaksanakan pembuahan. Nah, tentu angin yang diutus oleh Allah untuk melaksanakan pembuahan dari buah-buahan, ya, asalnya kan bunga dari buah-buahan yang ada di dunia ini, entah berapa triliun jumlahnya, dari buah yang masih di hutan sampai buah yang dibudidayakan oleh manusia, itu oleh Allah dijadikan dari bunga menjadi buahnya itu, pembuahannya itu dengan menggunakan angin. Tentu angin yang gunakan atau yang diperintahkan untuk melaksanakan pembuahan, ya angin dengan frekuensi tertentu, ya, bukan angin topan. Coba aja contohnya buah-buahan yang di hutan dari bunga, ya, ditiup oleh angin sampai terjadi pembuahan, ya, karena tepung sari dari bunga-bunga itu terbang ke bunga-bunga yang lain, terjadi perkawinan atau pembuahan sehingga bisa dimakan buahnya oleh, ya, yang namanya hewan, burung, termasuk juga manusia, termasuk buah-buahan yang sudah dibudidayakan seperti mangga, seperti padi, jagung. Padi itu terjadi pembuahannya itu oleh angin meniup padi yang belum jadi buah, sehingga terjadilah berkawinan, bersilangan, ya, tepung sarinya terbang ke bunga-bunga, buah-buah atau kepada padi-padi yang lain, terjadilah pembuahan. Begitu juga jagung itu jadi buahnya dari bunga jagung ditiup oleh angin. Nah, terbanglah tepung sarinya ke berbagai pohon-pohon jagung yang lain, maka terjadilah pembuahan. Jadi Allah mengutus diantaranya makhluknya yang lain adalah angin untuk melaksanakan pembuahan dengan frekuensi tertentu. Tapi ada juga Allah mengutus angin untuk kepentingan untuk kepentingan mendorong, untuk kepentingan mendorong awan ke daerah tertentu supaya menjadikan di daerah itu turun hujan. Itu Allah mengutus angin untuk mendorong, menggiring awan ke daerah tertentu sehingga terjadilah terjadilah hujan di daerah itu, sehingga bumi yang di sana tadinya mati menjadi hidup. Fa ahya bihil ardo ba'da mautiha, maka hiduplah bumi yang asalnya gersang itu sesudah turun hujan. Itu diutus angin oleh Allah untuk, ya, menggiring menggiring awan ke daerah tertentu sehingga bisa hujan. Tapi kemudian juga Allah mengutus angin. Nah, ini lain lagi anginnya yang itu mengutus angin dalam bentuk yang, ya, sifatnya merusak. Farsalna alaihi tufan. Nah, Allah utus angin yang bentuknya angin topan. Ya, kalau kita dikenal angin tornado.
dikena angin apa? Angin tornado atau angin angin topan ya sebutnya sudah. Angin topan itu sudah jadi bahasa Indonesia, udah itu bahasa Quran. Ya. Wa fa'arsalna alaihim tufan. Angin topan, angin yang dahsyat, merusak. Sehingga kaum Ad juga kan dihancurkannya oleh angin yang membawa suhu yang sangat dingin. 7 hari 8 malam sampai musnah, tidak ada lagi keturunan kaum Ad. Itu oleh angin yang diutus Allah yang membawa suhu yang sangat dingin. Itu angin topan. Dan banyak lagi angin-angin yang digunakan oleh Allah, yang diutus oleh Allah untuk berbagai keperluan yang lainnya. Saudara yang sekalian, di dalam surat lain Allah menyatakan, ya, surat Al-A'raf ayat 133, farsalna alaihimut tufan, maka kami utus angin tufan kepada mereka, wal jarod. Nah, ini zaman Fir'aun waktu diturunkan siksa. Wal jarod. Jarod itu belalang. Ya, wal jaroda wa kumala. Kutu, kuman. Wadupa di'a. Kodok. Nah, zaman Fir'aun itu ada istilahnya seolah-olah hujan kodok gitu. Di mana-mana ada kodok. Ya. Kemudian wadama, air di mana-mana jadi darah. Nah, itu memang Allah utus, maka Allah jadikan, ya. Di dalam bahasa terjemah dijadikan air jadi darah, ya. Ayati mufassalat, sebagai bukti yang nyata dari kemahasiswaan Allah. Jadi Allah mengutus makhluk-makhluk itu sebagai siksaan. Itu zaman Fir'aun itu, ya. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Tapi mereka ya tetap aja fastakbaru, takabur, dan mereka menjadi kaum pembangkang walaupun sudah diturunkan siksa dengan berbagai bentuk makhluk yang diturunkan oleh Allah yang tadi. Saudara sekalian, kemudian pada ayat lain juga yang diutus oleh Allah itu burung. Allah pernah mengutus burung. Nah, itu waktu zaman tentara Abrahah yang naik gajah mau menyerang Ka'bah. Nah, Ka'bah mau dihancurkan oleh tentara Abrahah. Menghancurkannya pasukan gajah waktu itu Allah mengutus burung. Itu kan diterangkan oleh Allah surat Al-Fil. Wa arsala alaihim tayron ababil. Nah, kami utus kepada mereka tayron ababil, burung-burung ababil yang menjatuhkan. Ya, itu ada beberapa versi pemahaman. Ada yang menjatuhkan katanya api, batu-batu dari api neraka. Ada yang berpemahaman burung itu menjatuhkan virus di atas pasukan bergajah, sehingga semua pasukan bergajah Abrahah itu mati semuanya, ya. Semuanya rusak, binasa, ya, seperti daun-daunan yang dimakan belalang habis. Saudara yang sekalian, rahimakumullah. Kemudian pada ayat lain juga Allah mengutus, ya, bahkan setan. Nah, ini di surat Maryam. Surat Maryam ayat 83 Allah menyatakan, Alam taro inna arsalna syayatin
Tidakkah engkau mengetahui bahwa kami mengutus setan oleh Allah kepada orang-orang yang membangkang kepada Allah, padahal kebenaran sudah datang kepada mereka, tapi tetap aja membangkang, melawan. Padahal kebenaran sudah datang yang dibawa oleh para rasul pada mereka, membangkang. Allah utus setan. Maksudnya setan supaya lebih menggoda kepada mereka agar lebih ngaco lagi, gitulah. Mereka sudah membangkang. Allah utus setan supaya lebih membangkang lagi kepada Allah. Karena mereka sudah kedatangan kebenaran tapi membangkang. Saudara yang sekalian, maka ya, dalam Al-Qur'an ya, kalau kita melihat utusan-utusan Allah itu tidak hanya manusia dan jin saja, tapi juga Allah mengutus dalam bentuk-bentuk terhadap makhluk-makhluk lainnya. Salah satu di antaranya mengutus angin untuk pembuahan, untuk mengutus angin yang bersifat merusak, ya, merusak angin topan, mengutus angin untuk menggiring awan. Kemudian juga Allah pada ayat-ayat lain, ya, parsalna alaihim rihan sorsoro. Itu di dalam surat Fussilat ayat 16. Jadi angin juga diutus ya untuk membentuk apa? Untuk sebut saja menyiksa kaum-kaum Allah yang dolim. Saudara sekalian, jadi dengan contoh-contoh yang disampaikan oleh ayat-ayat yang tadi, bahwa yang dijadikan utusan Allah itu tidak hanya dari makhluk yang berakal saja, tapi juga dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Yang tadi diterangkan, ada angin, ada burung, ya, ada setan malah diutus, ya, dalam rangka ya berbagai kepentingan yang Allah Maha Kuasa untuk menjadikannya. Kepentingan untuk mendatangkan kesejahteraan seperti angin yang diutus untuk pembuahan, untuk kepentingan untuk menyiksa, kepentingan untuk menjadikan hujan ke daerah-daerah tertentu. Bahkan setan juga ya pernah diutus oleh Allah untuk lebih menggoda orang-orang yang membangkang kepada Allah, padahal ya petunjuk sudah datang kepada mereka. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, ya, utusan-utusan makhluk-makhluk yang dijadikan utusan Allah. Tentu ada makhluk-makhluk lainnya. Ya, diantaranya Allah mengutus suara yang sangat keras, artinya halilintar, ya, untuk menghancurkan umat-umat yang dolim saat itu. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.